Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah faqad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Telah berlalu masa yang cukup panjang dari penciptaan manusia. Sunnatullah berlaku bahwasanya tidak ada satupun kebenaran dan kebaikan kecuali pasti akan berhadapan dengan kebatilan dan keburukan. Bagaimana Al-Quranul Karim menceritakan manusia yang merupakan anak keturunan Adam, bahkan sejak dari generasi anak-anak Adam sudah terjadi yang namanya pertumpahan darah. Terjadi konflik antara kebenaran dan kebatilan. Tidaklah sejarah umat manusia kecuali mencatat esensinya adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu sendiri. Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan nabi dan rasul terakhir, penyempurna dari seluruh risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya, tidak lepas dari sunnatullah ini. Sejak hari pertama Rasulullah memproklamirkan dakwahnya, dikumpulkannya sanak keluarganya dari kabilah Quraisy. Ketika Rasulullah dengan begitu lantang mengatakan, wahai maksyar Quraisy, sekiranya aku beritahukan kepada kalian, di belakang bukit ini ada sekelompok pasukan yang ingin menyerang Mekah, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka semua menjawab, ma jawabna minka kadzdzaba. Tak pernah ada pengalaman kami kau telah membohongi kami sebelumnya. Tapi di momen itu, saat Rasulullah menyampaikan intisari kebenaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala, fashhadu, saksikanlah tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan Allah. Seketika Nabi selesai, di situ pula muncul perlawanan pertama yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana lika-liku dakwah ini sampai hari kiamat. Berseru pangannya membentak Muhammad, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk omong kosong ini. Kecaman Abu Lahab dibalas Allah dengan turunnya tabbat yada abi lahab wa tab. Satu-satunya tokoh Quraisy diabadikan namanya, disebut kunyah dan gelarnya. Padahal surah itu turun 13 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Tapi surah itu sudah memvonis Abu Lahab akan mati sebagai seorang kafir.
di antara keduanya dominan zona abu-abu. Maka mencermati bagaimana Allah dan Rasulnya menggambarkan perkembangan kehidupan manusia, tidak akan datang akhir zaman kecuali zona abu-abu ini semakin kecil dan menipis. Bagaimana kontrasnya antara putihnya keimanan dan hitam serta gelapnya kekufuran, semakin lama akan semakin tampak. Dan disinilah salah satu bahan bakar yang semakin menambah dinamika konflik antara kebenaran dan kebatilan. Kalau dulu bagaimana perlawanan yang hak dengan yang batil itu ditandai sering sekali dalam bentuk konflik bersenjata, konflik militer, bunuh-bunuhan antara satu kelompok dengan yang lain. Maka di era globalisasi saat ini, di era informasi saat ini, maka justru bentuk konflik yang paling besar ada pada pemikiran. Mana pemikiran yang menang? Apakah pemikiran yang dilandasi nilai-nilai tauhid yang sejalan dengan ajaran Allah, atau sebaliknya pemikiran-pemikiran yang rusak dan rapuh, konstruksi buatan manusia yang sayangnya jauh dari nilai-nilai agama? Jamaah rahimahullah, ada sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala membuat satu perumpamaan yang begitu indah, menggambarkan hakikat apa yang sedang terjadi saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir sangat berkeinginan untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah di sini tentunya ditafsirkan oleh para ulama dengan ajaran Islam, ajaran Al-Quran, ajaran Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi lentera memberikan petunjuk dan bimbingan bagi umat manusia mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Digambarkan mereka menginginkan sekali untuk memadamkan cahaya agama ini. Tapi Allah tenangkan kita semua dengan mengatakan, wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Allah enggan kecuali ingin menyempurnakan bagaimana cahaya agama ini bukan hanya menyinari sekelompok orang semata, tapi tidak ada satupun permukaan bumi kecuali sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah akan sampai dakwah Islam dengan terang benderang kepada setiap manusia. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tak senang, walaupun orang-orang kafir tidak berkeinginan, walaupun mereka berupaya untuk menghalangi terwujudnya apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dengan kabar gembira bagi kita semua. Ayat yang tadi saya bacakan dikuatkan lagi dalam surah Al-Anfal. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum fi yasuddu an sabilillah wa yasuddunaha wa yunfiqunaha summa takunu alaihim hasrah summa yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir akan terang-terangan pasti membelanjakan harta mereka yang banyak demi menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan mereka pasti tidak akan berhenti untuk mengeluarkan anggaran yang besar itu. Tapi Allah katakan, summa takunu alaihi hasrah. Tapi uang dan anggaran, budget yang besar tak sejalan dengan cita-cita dan harapan yang diimpikan. Kenapa? Karena uang yang digelontorkan semata-mata untuk menghalangi manusia dari menerima citra dan wajah Islam yang sebenarnya,
hanya akan membawa penyesalan bagi mereka. Summa takunu alaihim hasra, summa yughlabun. Kemudian mereka pun pasti akan dikalahkan. Jamaah rahimakumullah. Karenanya kalau dewasa ini kita menemukan banyak istilah-istilah terkesan seakan-akan itu istilah baru, namun kalau dilihat pada esensinya itu hanyalah pengulangan strategi lama dengan bungkus baru untuk tujuan yang sama. Istilah Islamophobia. Bagaimana istilah ini muncul? Fobia adalah satu penyakit mental yang disirikan bagaimana seorang memiliki rasa takut yang berlebihan yang kadang-kadang tidak mampu dijelaskan apa sebabnya. Tatkala kata fobia ini disandingkan dengan kata Islam, seakan-akan Islam dan pertumbuhannya. Bagaimana pertumbuhan umat muslim di dunia yang sejak 2010 di tengah kampanye anti terorisme yang sering sekali didedikkan anti Islam, tapi justru sejak 2010 Islam tercatat sebagai agama dengan jumlah penganut terbesar di muka bumi. Bagaimana sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai pribadi yang sangat dicintai umat muslim sedunia. Walaupun kita tak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kita mengenalnya hanya dari sirahnya, kita mengenalnya dan mengaguminya semata-mata dari akhlak yang diceritakan kepada kita semua. Bagaimana kampanye, mulai dari karikatur, mulai dari novel, mulai dari tulisan jurnalis, mulai dari buku-buku yang ingin membunuh karakter Nabi Muhammad SAW dengan berbagai cara. Tapi tercatat pada tahun 2020 lalu sebagai nama yang paling banyak disematkan pada anak yang baru lahir di muka bumi sejak 2020 yang lalu. Ini mana? Bagaimana ditanamkannya rasa takut semata-mata ingin membuat pegangan umat terhadap ajaran agama yang menjadi letah. Ajaran umat akan kebenaran risalah yang dibawa Rasulnya menjadi terdegradasi dan menipis. Namun sebenarnya momen-momen seperti inilah yang perlu untuk di dalamnya kita sebagai umat Islam menyadari betul apa yang dikatakan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu 14 abad yang lalu. Tatkala Umar berpidato di hadapan para sahabat, tatkala beliau menjadi khalifah, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, faman ibtagha al-izzah bi ghairihi azallana Allah. Kita adalah suatu kaum Allah angkat dan muliakan kita karena Islam. Siapa yang mencari sebab kemuliaan di luar Islam, maka pada akhirnya Allah justru akan hinakan kita. Jamaah rahimahullah. Untuk itulah bagaimana saat ini baik di barat maupun timur tidak ada umat muslim di dunia kecuali dihadapkan dengan banyak masalah. Tak terkecuali bagaimana kita di bumi pertiwi negara tercinta Indonesia ini, bahkan umat muslim yang mayoritas pun dalam kondisi yang sedang tak baik-baik saja. Walaupun demikian, disinilah yang perlu kita ingat apa yang dikatakan Allah sebagai pengingat bagi kita semua. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallah wa aduwwakum. Persiapkanlah kekuatan. Apa makna kekuatan ini? Kalau dalam konteks perang militer, ya persenjataan militer. Kalau dalam konteks pertarungan pemikiran dan ilmu pengetahuan, maka umat pun perlu mempersiapkan generasi penerus yang tentunya kuat secara
iman, takwa, dan ilmu pengetahuan sains. Karena tentunya setiap zaman ada senjata yang paling ampuh dan utama, dengannya agama ini dapat ditegakkan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengisyaratkan apa yang akan terjadi di masa kini. Tatkala Allah mengatakan, wajahiduhum bihi ay bil Quran jihadan kabira, dan berjihadlah engkau dengan Al-Quran jihad yang besar. Jihad dengan Al-Quran apa maknanya? Di tengah era pertarungan pemikiran, berapa banyak syubhat, keraguan-keraguan disuntikan kepada orang yang lemah imannya. Apakah lewat media sosial, apakah lewat tayangan YouTube, atau bahkan lewat beragam platform yang mungkin sampai kepada kita dan anak-anak kita semua. Intisarinya, bagaimana ingin dibangun pondasi yang rapuh, sehingga keimanan itu dibangun di atas pilar-pilar yang rapuh dan begitu rentan untuk digoyang dengan beragam bentuk syubhat. Di sini hablullahil matin, tali Allah yang begitu kuat dan tak mampu diputus, itulah Al-Quran. Semakin umat ini menghubungkan hati-hati mereka dengan Al-Quran, semakin kuatlah pertahanan dan identitas kita dari berbagai bentuk upaya untuk menghilangkan identitas muslim dari orang-orang yang beriman. Jamaah rahimahullah. Karenanya kita saat ini sudah akan memasuki bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum diperjumpakan dengan Ramadan. Momen yang tentunya sudah begitu istimewa. Patut kita bertanya, apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi tetamu yang begitu istimewa? Dan yang lebih penting lagi, bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Boleh jadi terakhir kali kita buka Al-Quran justru Ramadan tahun lalu. Apakah kita tidak mengkhawatirkan bagaimana kondisi umat ini ketika umatnya dijauhkan dari sumber identitasnya? Itulah Al-Quranul Karim, hablullahil matin, tali Allah yang teguh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un fa in kana as-sawabu fa min Allah wa in kana khata' fa minni wa min asy-syaitan. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillahilladzi rafa'a qadra ibadihi biqadri tadhiyati fi sabilihi. Ahmaduhu subhanahu la mu'aqqiba li hukmihi wa la mubaddila li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadhiyal hajat. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wansur man nasara ad-din wahzul man khazala al-muslimin
wa 'alaika bi'ada'il Islam fa innahum la yu'jizuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Aqimus shalah.